Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya pengembangan bahan ajar kimia. Untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Jadi kita ulas lagi bagaimana sih sebenarnya prinsip pengembangan bahan ajar. Bahwa pengembangan bahan ajar itu yang pertama memiliki prinsip mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit. Jadi ini yang harus kita pegang, bahwa di dalam proses mengembangkan bahan ajar kimia, kita harus selalu ingat bahwa kita harus mendahulukan apa dulu yang mudah, dan bagian-bagian yang sulit nanti akan diajarkan di belakang. Jadi kita akan membiasakan siswa untuk belajar dari hal-hal yang harusnya mereka ketahui lebih dahulu sebelum mereka belajar ke hal-hal yang lebih kompleks. Itu menjadi prinsip bagi kita saat kita mengembangkan bahan ajar apapun bentuknya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang diulang itu akan menguatkan pemahaman siswa terhadap konsepnya. Jadi ini masih menggunakan teori belajar yang behavioris. Jadi apapun yang diulang, sesuatu yang diulang-ulang dan diulang, itu akan menjadikan mereka mengingat lagi, dan akan mengingat lagi sesuatu yang kita berikan. Kalau Anda masih ingat tentang stimulus dan respon, kemudian ada proses penguatan, reinforcement, sesuatu yang kita kuatkan, kita ulang, nanti akan menjadi kebiasaan pada siswa kita. Itu prinsip yang diberikan pada waktu kita mengembangkan bahan ajar. Untuk prinsip yang ketiga adalah umpan balik yang positif juga akan menguatkan apa yang diperoleh siswa di dalam bahan pembelajaran kita. Jadi di dalam bahan ajar kita sebaiknya ada juga penguatan yang positif, seperti misalnya ada banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan penguatan positif, misalnya dengan memberikan nilai, kemudian memberikan bintang, memberikan bahkan ucapan verbal bahwa mereka sudah bisa kata-kata bagus, sudah sampai pada sudah berhasil menguasai ini dan seterusnya. Itu merupakan bentuk umpan balik yang positif yang bisa menguatkan mereka. Siswa yang termotivasi itu juga memberikan mereka untuk belajar lebih baik lagi. Siswa yang termotivasi akan menjadikan mereka untuk bisa belajar. Ada hubungan timbal balik antara motivasi dengan belajar mereka. Jadi mereka yang sudah memiliki motivasi yang baik di dalam proses pembelajaran kimia akan dengan mudah masuk ke dalam proses pembelajaran kimia. Dan kita sebagai seorang guru, supaya mereka bisa masuk ke dalam kimia, di dalam proses pembelajaran kimia, untuk siswa yang tidak berminat atau tidak termotivasi ke kimia, fungsi kita adalah bagaimana memotivasi mereka supaya mereka bisa masuk ke dalam proses pembelajaran kita. Fungsi dari bahan belajar itu adalah bagaimana supaya kita bisa menyampaikan motivasi itu supaya siswa yang tadinya tidak berminat menjadi berminat. Jadi prinsip bahan ajar itu di situ. Dan yang terakhir adalah belajar itu harus bertahap. Jadi bahan ajar itu nanti akan menyampaikan sesuatunya secara bertahap, tidak secara keseluruhan. Oleh karena itu, kalau misalnya bahan ajar itu bentuknya buku, kan itu akan disampaikan langsung kepada siswa secara keseluruhan ya. Oleh karena itu, di dalam bahan ajar kita sebaiknya walaupun dalam bentuk buku ada penahapan. Tahap-tahap apa sih yang harus mereka lalui di dalam bahan ajar itu kita berikan. Jadi mereka harus melalui ini dulu, kemudian baru itu gitu. Ada penahapan semacam itu di dalam bahan ajar yang kita buat. Baik, itu adalah prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Kemudian kita mari masuk ke dalam, kalau kita akan membuat bahan ajar, beberapa langkah di dalam bahan ajar tertentu mungkin memiliki hal-hal yang khusus sesuai dengan struktur
dari bahan ajar tersebut, akan tetapi kita perlu belajar tentang yang secara general dari bahan ajar itu. Secara umum, kalau kita membuat sebuah bahan ajar, yang pertama adalah bahwa kita harus menilik tujuan belajar kimia. Jadi, sebelum kita masuk ke pembelajaran kimia di kurikulum kita juga harus berpikir tentang apa sih sebenarnya tujuan belajar kimia itu secara universalnya dulu. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang apa sih yang diinginkan oleh kurikulum kita, akan tapi kita harus menggali lebih dalam tentang apa sih yang dimaui oleh si proses belajar kimia. Itu yang pertama. Jadi itu hal yang pertama kali harus kita pegang saat kita akan membuat sebuah bahan ajar. Setelah kita mengetahui tujuan belajar kimia, kita kemudian masuk ke tujuan pembelajaran dari kimia itu apa. Termasuk juga di dalamnya adalah tujuan pembelajaran kimia di dalam kurikulum. Jadi kita harus menentukan itu. Kemudian kita padukan dengan tujuan belajar kimia secara umum. Kemudian setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, kita menentukan yang berikutnya adalah assessment. Jadi tujuan pembelajaran yang kita tetapkan, selanjutnya akan kita gali bagaimana sih cara kita untuk nantinya mengakses atau menilai hasil-hasil belajar yang diinginkan dari tujuan pembelajaran. Jadi assessment ini menjadi bagian yang penting walaupun bahan ajarnya nanti tidak selalu menyertakan assessmentnya. Ya, ada beberapa bahan ajar yang mungkin tidak menyertakan bentuk-bentuk asesmennya, ya. Tetapi pada umumnya kita akan mengajar sesuai dengan bagaimana kita nanti akan diases atau siswa kita nanti akan dinilai. Biasanya seperti itu. Oleh karena itu, bahwa tujuan pembelajaran itu nanti akan dinilai atau dilihat apakah sudah tercapai atau belum, bagaimana cara menilainya, maka kita menetapkan terlebih dahulu sebelum kita ke komponen yang berikutnya. Oleh karena itu, asesmen menjadi bagian yang penting saat kita membuat bahan ajar. Selanjutnya, setelah kita menentukan asesmen, kita mengembangkan strategi pembelajaran. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi sebelumnya, bahwa kita punya kecenderungan akan mengajar sebagaimana siswa kita akan dinilai. Jadi penilaiannya akan seperti apa? Kita akan membelajarkan mereka supaya mereka siap untuk dinilai. Oleh karena itu, strategi pembelajaran menjadi bagian yang penting. Sebenarnya ada urutan yang mungkin bisa bolak-balik antara strategi pembelajaran dengan asesmen dan juga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu bisa menentukan strategi pembelajaran juga langsung, bahwa kalau kita punya tujuan pembelajaran tertentu, misalnya keterampilan, kita tidak mungkin strategi pembelajarannya hanya memberikan materi secara verbal saja, karena mereka harus memiliki keterampilan-keterampilan tertentu. Itu seperti itu. Jadi ada timbal balik antara tujuan pembelajaran dan strategi. Atau kalau mungkin kita menetapkan strategi pembelajaran tertentu, kita memilih sebuah strategi pembelajaran tertentu, kita harus recheck tujuan pembelajaran kita sebenarnya apa. Itu. Atau sebaliknya, atau dengan misalnya dengan asesmen. Tadi bicarakannya maju dari asesmen ke strategi pembelajaran, tapi sebaliknya juga. Kalau kita sudah menetapkan strategi pembelajaran tertentu, kita harus melihat bahwa di dalam strategi pembelajaran itu mengkhususkan bentuk-bentuk asesmennya seperti apa. Ingat bahwa setiap strategi pembelajaran itu diturunkan dari teori belajar tertentu. Dan teori belajar tertentu itu mendasari pada filsafat tertentu. Nah, di dalam teori-teori belajar tertentu itu juga menginginkan asesmen bentuk tertentu. Jadi kalau kita menetapkan strategi pembelajaran dulu, mungkin karena kita ingin menerapkan suatu model misalnya atau strategi pembelajaran yang baru yang kita pikir akan membawa siswa
untuk mencapai tujuan lebih efektif, maka kita tarik ke belakang, asesmennya menurut strategi pembelajaran ini seperti apa. Itu tentang strategi pembelajaran. Setelah kita menetapkan strategi pembelajaran, kita beralih ke akan pengembangan media atau pembuatan dari bahan ajar itu sendiri. Jadi setelah kita menetapkan tujuannya apa, bagaimana kita akan mengajar siswa kita, kemudian strategi pembelajarannya, bagaimana kita mengembangkan bahan ajar itu sendiri. Tidak berhenti pada bahan ajar itu tercapai, tetapi kita juga akan cek ulang apakah bahan ajar kita sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kimia secara umum dan juga tujuan pembelajaran kita secara khusus untuk proses persekolahan kita atau kelas kita. Jadi bahan ajar itu akan dibuat secara ini. Jadi dengan langkah-langkah semacam ini. Jadi ini adalah siklus dari pembuatan bahan ajar. Jadi kalau misalnya bahan ajar kita ternyata ada beberapa hal yang miss dengan tujuan pembelajarannya, mungkin kita harus mengubah bahan ajarnya atau kita cek lagi apakah tujuan pembelajaran kita pada bagian tersebut penting atau tidak. Apakah kita memang akan mencapai tujuan pembelajaran tersebut atau tidak. Jadi bolak-balik antara bahan ajar yang sudah kita buat dengan tujuan pembelajarannya. Kita tilik satu persatu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi komponen-komponen yang pertama sampai dengan bahan ajar yang terakhir kita akan mendiskusikannya satu persatu. Dari tujuan belajar kimia, Anda sudah sangat hafal kalau mengikuti kuliah saya di beberapa mata kuliah ini, bahwa tujuan pembelajaran kimia yang dewasa ini berkembang adalah bagaimana membuat siswa kita literate atau melek terhadap kimia. Literasi yang dibangun di sini lebih ke literasi sains dan juga bagaimana mereka meliterasi konten kimianya. Jadi bagian dari guru kimia adalah literasi kimia karena kita adalah guru kimia. Ya, mungkin kita juga mendukung literasi-literasi yang lain sesuai dengan gerakan literasi kimia, tetapi fokus kita saat di bahan ajar ini nanti, walaupun di dalam bahan ajar ini tentu saja akan mencakup juga literasi yang lain, tetapi fokus utama kita adalah literasi kimia. Di dalam literasi kimia itu ada 4 hal yang perlu dikembangkan. Yang pertama tentang pengetahuan itu sendiri, tentang materi dari atau konten pengetahuan dari kimia itu sendiri. Selain pengetahuan, kita juga mengembangkan proses atau keterampilan. Jadi selain mereka bicara tentang kimia, mereka juga harus mengetahui bagaimana sih konsep-konsep di dalam kimia itu diperoleh dan juga masuk di dalam proses tersebut yang disebut sebagai keterampilan. Jadi tujuan pembelajaran ke kimia tidak hanya menyampaikan materi-materi kimia, konsep-konsep yang bisa diterima oleh siswa kita, harus dihafal oleh mereka. Tidak hanya itu, tetapi mereka harus belajar tentang hakikat sains itu apa, hakikat kimia itu apa, kemudian materi-materi di dalam kimia itu bagaimana, kemudian mereka bicara tentang, mereka juga harus belajar tentang inquiry-nya kimia itu seperti apa, dan mereka tidak hanya mengetahui tentang inquiry atau berproses untuk mendapatkan konsep kimia, hanya mengetahui itu saja, tetapi juga mereka harus bisa melakukan sebuah inquiry untuk menemukan konsep-konsep mereka sendiri. Jadi mereka berproses. Jadi selain tahu tentang prosesnya, mereka juga dapat melakukan proses itu sendiri. Jadi keterampilannya muncul. Selain 2 hal ini, di dalam literasi juga ada sikap terhadap kimia dan juga sikap ilmiah. Jadi kita mengembangkan sikap ilmiah juga dan juga sikap yang baik terhadap kimia. Kita tidak hanya mengembangkan mereka untuk mengetahui kimia, berpikir
kritis terhadap kimia, tetapi juga bersikap yang baik terhadap kimia. Bagaimana sih sikap terhadap kimia itu, dan juga bagaimana sih mereka bisa membangun sikap-sikap ilmiah yang merupakan ciri dari IPA, atau termasuk juga di dalamnya adalah kimia. Kemudian yang berikutnya adalah higher order thinking skill. Jadi berpikir tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya mengaplikasikan, tetapi juga mereka harus bisa menganalisis, kemudian mengevaluasi secara kritis, dan juga mencipta. Jadi kita mendorong melalui bahan ajar kita nanti tujuan pembelajaran kimia secara umum ini masuk di dalamnya. Jadi proses pembelajaran tidak hanya berhenti menyampaikan materi. Sekali lagi, seorang guru kimia tidak boleh hanya berkata bahwa materi saya sudah tersampaikan dengan baik. Dengan baik itu masih tidak bisa ternilai atau tidak bisa terukur, tetapi kita harus bisa melihat bagaimana sih siswa ikut berproses dalam belajar mereka sendiri, yang kita temani, yang kita fasilitasi di dalam proses pembelajaran. Jadi itu adalah tujuan pembelajar kimia. Kemudian berikutnya, setelah kita tahu tentang tujuan pembelajaran kimia secara umum, tujuan bagaimana mengapa kita belajar kimia, berikutnya adalah tujuan pembelajaran kimia di tingkat sekolah kita. Kita harus yang pertama adalah menganalisis KI dan KD. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Meskipun dalam peraturan-peraturan yang berkembang sekarang, guru kimia lebih ditekankan untuk mengembangkan KI 3 dan KI 4. Kalau Anda melihat KI 3 itu adalah komponennya adalah komponen pengetahuan atau komponen kognitif saja. Kemudian di KI 4 itu adalah komponen keterampilan atau psikomotor. Itu, tetapi sekali lagi, oleh karena itu tadi saya berpesan bahwa kita sebaiknya juga lihat lagi apa sih tujuan belajar kimia secara utuh. Jadi karena kita tahu bahwa hakikat kimia itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah produk, proses, dan kemudian yang terakhir adalah sikap. Oleh karena itu kita tidak hanya bicara tentang KI 3, yaitu komponen produk dari kimia, dan juga KI 4, yaitu sebagai komponen proses dari kimia, tetapi kita juga bicara tentang sikap. Sikap itu sebenarnya ada di KI 1 dan 2, dan kita mengembangkannya di dalam kimia itu adalah sikap yang ilmiah, bukan sikap-sikap yang secara umum. Meskipun demikian, kita memang mendukung pengembangan karakter bangsa. Tentu saja kita harus mendukung hal tersebut. Jadi karakter-karakter yang baik, 18 karakter yang baik juga harus kita kembangkan di dalam proses pembelajaran kita. Tetapi penekanannya sekali lagi, kita juga harus melihat bahwa kimia harus dikembangkan dengan menggunakan sikap ilmiah juga. Jadi menguasai kimia juga harus menguasai sikap ilmiah, tidak hanya komponen produk dan juga komponen sikap. Jadi ini adalah analisis KI dan KD. KI dan KD di dalam kurikulum 2013 itu sifatnya umum. Jadi itu adalah hal minimal yang harus dikuasai oleh siswa saat mereka belajar kimia. Kemudian kita harus menggali lebih dalam dari hal yang dimunculkan sebagai kompetensi dasar atau kompetensi minimal yang harus standar minimal yang harus dikuasai oleh siswa. Ada apa di dalamnya? Jadi walaupun minimal, kita juga harus melihat untuk menguasai yang standar tersebut atau kompetensi dasar tersebut, mereka harus menguasai apa saja di dalam KD tersebut. Oleh karena itu kita harus melakukan atau mengembangkan tujuan pembelajaran dari setiap pokok bahasan. Kita harus melihat dari KD-nya dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Kalau KD-nya adalah KD dari 3,
mestinya tujuan pembelajarannya juga mengacu pada bagaimana sih kita membuat tujuan pembelajaran dari segi kognitif. Karena dia ranahnya adalah ranah kognitif. Anda sudah sangat tahu, karena Anda sudah belajar tentang pengembangan program pembelajaran, maka silakan Anda lihat lagi kalau yang sudah lupa tentang bagaimana mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini di dalam waktu kita mengembangkan bahan ajar, kita harus melihat dan kemudian menganalisis, kemudian kita membuat tujuan pembelajaran untuk setiap pokok bahasan. Jadi seorang guru harus mampu membuat tujuan pembelajaran. Di dalam standar proses sebuah tujuan pembelajaran itu harus terukur. Jadi sesuatu yang harus terukur. Anda lihat lagi kalimat-kalimat dari tujuan pembelajaran. Kalau sesuatu yang tidak bisa diukur, barangkali tujuan pembelajaran Anda harus evaluasi lagi, kemudian mungkin harus diubah supaya menjadi sesuatu yang bisa diukur. Dari tujuan pembelajaran yang dalam satu pokok bahasan, kita harus melihat, ingat bahwa bahan ajar yang kita kembangkan nanti ada tahapan demi tahapan. Oleh karena itu, kita harus memilah mana dulu tujuan yang akan disampaikan, mana dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian setelahnya kita menginjak ke tujuan pembelajaran yang berikutnya. Jadi yang paling dasar dulu diletakkan di awal, kemudian berikutnya adalah yang dikembangkan berikutnya, dan seterusnya. Anda sambil berpikir, saat kita memilah untuk tujuan per tahap ini, sambil berpikir bahwa bahan ajar itu menjadi wakil kita atau menjadi pendamping kita saat kita melakukan proses pembelajaran. Saat kita melakukan proses pembelajaran tahapan pertama, apa saja sih tujuan pembelajaran untuk tahapan yang pertama itu? Jadi ini yang dilakukan di dalam analisis tujuan pembelajaran di sini. Kemudian di tahapan yang kedua apa? Dan seterusnya seperti itu. Anda harus menyusunnya menjadi tahapan demi tahapan. Jadi sekali lagi setelah kita menganalisis KI dan KD-nya, kita mengembangkan tujuan pembelajaran. Kalau di dalam KI dan KD, Anda sangat tahu ya, kalau misalnya KD-nya sampai, Anda perhatikan KD-nya, kalau dia sampai ke C4, berarti tujuan pembelajarannya paling tidak sampai dengan C4. Tetapi untuk menguasai C4 atau level kognitif yang keempat, mereka juga harus menguasai C1, C2, dan C3-nya. Jadi di break seperti itu. Jadi sebelum sampai ke C4 harus menguasai C1, C2, dan C3. Apakah boleh kalau misalnya ke KD-nya sampai C4 tetapi kita mengembangkan sampai ke C5? Dalam hal ini sebenarnya boleh saja, tetapi paling tidak kita sudah mengembangkan sampai C4. Bahkan Anda dibolehkan mencapai C6. Sebenarnya seperti itu. Untuk proses pembelajaran yang lebih dari standar gitu ya. Jadi dibolehkan untuk mengembangkan lebih dari tingkat kognitif yang ada di dalam KD. Sebenarnya seperti itu, karena KD itu masih minimalnya mereka harus menguasai level kognitif sampai di situ. Itu untuk KD 3. Kalau KD 4 di dalam standar proses kita menginginkan bahwa KD 4 itu dicapai dengan pembelajaran dengan 5M ya. Menanya, mengamati, menanya, kemudian mengambil data, kemudian menganalisis dan mengkomunikasikannya. Jadi silahkan dipilih dari KD 4 yang sudah dituliskan di dalam kurikulum kita, dengan menggunakan yang mana yang akan digunakan untuk mencapai KD tersebut. Seperti itu. Jadi tahapannya akan seperti itu. Kemudian tujuannya akan mengikuti dari proses yang digunakan untuk mencapai dari tujuan atau KD tersebut. Itu untuk tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita beralih ke komponen berikutnya, yaitu komponen assessment.
Sebagaimana juga tujuan pembelajaran yang terbagi menjadi pengetahuan, kemudian keterampilan, dan juga sikap, Anda tahu bahwa asesmen juga menjangkau dari pengetahuan, bagaimana cara kita untuk mengakses pengetahuan siswa yang mereka peroleh dari proses pembelajaran kita, kemudian keterampilan-keterampilan apa saja yang diperoleh di dalam proses pembelajaran kita itu, kita harus menetapkan bagaimana cara menilainya. Misalnya kita mendapatkan KD yang di dalamnya adalah merencana percobaan misalnya. Nah, kita harus berpikir tentang apa saja sih yang harus ditunjukkan oleh siswa di dalam proses merencana itu. Jadi keterampilan-keterampilan apa saja yang menjadi bagian dari keterampilan merencana itu supaya siswa bisa kita ketahui bahwa mereka sudah terampil merencana. Itu mengapa harus seperti itu? Selain nanti dia diakses, kita juga harus mengembangkan strategi pembelajaran yang menjadikan mereka bisa atau terampil melakukan perencanaan ini. Gitu. Itu ya, jadi sudah jelas ya tadi ada hubungan antara tujuan, asesmen, dan strategi pembelajaran. Jadi setelah kita tahu apa sih yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa terlihat bahwa mereka terampil untuk merencana, maka kita harus mengembangkan penilaiannya. Dari penilaian itu kita harus mewujudkannya di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, nanti akan dikembangkan di dalam bahan ajar kita, termasuk juga sikap. Jadi tentang sikap ilmiah ini harus kita cari. Sebenarnya dengan proses pembelajaran ini, karena sikap ilmiah ini tidak tertuliskan langsung di dalam KD kita untuk sikap ilmiah dan sikap terhadap kimia, kita harus bisa mengembangkannya sendiri. Sebenarnya dari proses pembelajaran itu bisa muncul sikap apa? Dari sikap ilmiah, rasa ingin tahukah, kejujurankah, kemudian skeptis, dan beberapa sikap-sikap yang lain yang harus dimunculkan sebagai seorang yang berkecimpung di dalam dunia ilmiah, seperti itu. Baik, itu tentang asesmen. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Di dalam strategi pembelajaran, beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa strategi pembelajaran itu punya tahapan-tahapan tertentu. Kalau kita mengambilnya model, maka dia ada di sintaks dari model tersebut. Kalau kita mengambilnya pendekatan, kita bisa lebih luas lagi untuk menentukan bagaimana sih mewujudkan pendekatan itu di dalam tahapan belajar kita. Kita bisa mewujudkannya menjadi model atau yang sudah dikenal orang, atau metode atau teknik yang sesuai dengan keterampilan kita untuk membawakan materi kita atau bahan ajar kita ke siswa kita. Jadi kita lihat bahwa strategi pembelajaran itu punya tahapan atau langkah-langkahnya. Kalau di dalam metode itu adalah langkah-langkah dari proses pembelajaran. Di dalam langkah-langkah itu ada langkah-langkah dari metode itu, ada beberapa teknik yang mungkin bisa kita gunakan untuk setiap tahapan. Ya, jadi oleh karena itu kita harus melihat, terutama kalau kita masuknya di dalam model atau metode pembelajaran. Kalau kita sudah menetapkan modelnya, kita harus mengikuti langkah-langkah atau sintaksis dari model tersebut. Atau kalau kita sudah menetapkan metode, maka kita harus mengikuti juga langkah-langkah dari setiap metode. Silakan Anda lihat lagi model-model pembelajaran Anda. Nanti akan Anda lihat bagaimana sih sebenarnya untuk setiap model itu punya langkah apa saja, maka ikuti setiap langkah dari sintaksis dalam model tersebut. Atau kalau Anda langsung menuju pada metode, ikuti langkah-langkah dari setiap metode tersebut. Kalau Anda mengsintesis dari beberapa model dan metode, silahkan Anda tetapkan langkah-langkahnya seperti apa, kemudian Anda tuliskan di dalam kerangka
kerangka kerja Anda untuk membuat bahan ajar. Jadi kita harus juga melihat tahapan proses pembelajaran itu harus seperti apa. Mengapa? Karena nanti akan digunakan di dalam waktu kita mengembangkan bahan ajar, kita akan menetapkan bahan ajar itu fungsinya di dalam tahapan setiap pembelajaran itu apa. Jadi bahan ajar yang kita kembangkan untuk setiap tahapan dari proses pembelajaran itu di mana? Itu. Jadi bahan ajar kita harus disesuaikan dengan langkah-langkah dari proses pembelajaran yang kita rencanakan. Contoh kalau misalnya Anda mengambil inquiry gitu, misalnya dimulai dengan mengamati, kemudian menanya. Nah, bahan ajar kita harus disiapkan apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus diamati oleh siswa kita. Jadi di dalam bahan ajar itu kita harus menyiapkan siswa bahwa mereka akan mengamati. Jadi mungkin langkah-langkah mengamatinya seperti apa, alat dan bahannya seperti apa, hal-hal yang harus diindra itu apa, harus diukur itu yang mana, dan seterusnya seperti itu ada di dalam bahan ajar kita supaya siswa dapat melihat atau dapat mempersiapkan, saya harus mempersiapkan hal-hal ini, saya harus melihat hal-hal berikut ini supaya saya bisa mengikuti proses mengamati. Kemudian menanya, di dalam menanya itu siswa kadang-kadang hanya diberikan, ayo silakan bertanya tentang kasus yang diberikan di atas. Tidak boleh seperti itu, tetapi siswa harus kita apakan supaya mereka bisa bertanya. Mereka harus fokus di mana supaya mereka bisa menyampaikan sebuah pertanyaan yang kita inginkan. Sebuah pertanyaan yang seperti apa yang diinginkan di dalam proses inquiry. Jadi kita tidak sedang mengembangkan keterampilan mereka untuk bertanya secara umum atau encourage mereka untuk bertanya, bukan. Jadi dalam proses inquiry itu mereka harus bisa menyampaikan, menyodorkan sebuah pertanyaan yang harus bisa diteruskan ke langkah berikutnya dari inquiry. Bahan ajar kita harus bisa memfasilitasi siswa kita agar mereka dapat melakukan proses tersebut. Termasuk juga kalau setelah mereka menanya kemudian mereka merencanakan, bahan ajar kita juga harus memfasilitasi mereka untuk bisa merencana. Tergantung pada apakah kita akan menuntun mereka secara total atau mungkin sebagian, atau kita tidak menuntun mereka sama sekali. Tapi semuanya harus muncul atau terkait di dalam bahan ajar, atau bahan ajar kita sesuai, selaras dengan proses pembelajaran kita. Itu maksud mengapa kita harus menetapkan strategi pembelajarannya, kemudian baru mengembangkan bahan ajar. Oleh karena itu sebenarnya bahan ajar itu sifatnya sangat personal. Bagi guru di dalam proses pembelajaran itu sangat-sangat harus menampilkan gurunya. Jadi ini adalah dunia kita, bagaimana kita akan menyampaikan bahan materi kita. Jadi bagaimana kita akan membelajarkan siswa kita, bahan ajar itu akan mendukung kita untuk melakukan proses tersebut. Jadi bahan ajar tidak hanya sekedar buku teks yang kemudian kita bawa masuk, entah siapa pengarangnya, kemudian entah bagaimana dia melihat sebuah pembelajaran seperti apa. Jadi nggak boleh seperti itu, tetapi bahan ajar itu harus kita lihat lagi bahwa harus disiapkan untuk mendukung kita memproses sebuah pembelajaran. Itu strategi. Kemudian ini yang sudah saya sampaikan bahwa alur bahan ajar itu sesuai dengan alur strategi pembelajaran. Jadi kalau kita sudah menetapkan sebuah strategi pembelajaran, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa apa sih fungsi bahan ajar kita di dalam setiap langkah pembelajaran itu, maka bahan ajar kita sudah otomatis akan mengikuti alur proses pembelajaran yang sudah kita tetapkan di dalam strategi pembelajaran. Jadi kalau kita merencanakan pelaksanaan pembelajaran atau yang kita sebut sebagai RPP, sebenarnya di dalamnya juga kita bisa langsung melihat, nanti bahan ajarnya akan harus seperti itu.
langkah-langkahnya. Jadi apa dulu yang harus disampaikan di dalam bahan ajar? A dulu, baru B, dan seterusnya, tergantung pada strategi pembelajaran kita. Tahapan penahapan proses pembelajaran kita seperti apa. Jadi harus klop. Jadi waktu siswa menggunakan bahan ajarnya, mereka akan mengikuti alur kita sesuai seperti itu. Jadi sekali lagi, sebuah bahan ajar itu sangat personal sifatnya, sangat sesuai dengan gurunya. Nah, itu bisa dilihat dari strategi pembelajaran yang digunakan oleh si guru. Itu tentang strategi pembelajaran. Selanjutnya, kalau kita sudah menetapkan semuanya itu, kita akan mengembangkan bahan ajar. Jadi, dari bahan ajar itu, setelah kita melihat bahwa punya struktur yang jadi penahapannya sama dengan strategi pembelajaran yang kita tetapkan, setiap bentuk bahan ajar itu punya struktur yang sendiri-sendiri. Saya sudah menyampaikan tentang bagaimana sih struktur buku teks, kemudian bagaimana sih buku LKS, kemudian modul, kemudian apalagi e-book ya. Kemarin kita sudah belajar beberapa hal, beberapa bahan ajar yang akan kita kembangkan. Nah, silahkan dilihat lagi sebenarnya strukturnya modul itu seperti apa. Nah, jadi kita harus merengreng dulu strukturnya modul itu seperti apa, kemudian baru kita kaitkan dengan strategi pembelajaran yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, kemudian kita dari struktur itu kita akan menganalisis materi, tingkat kesukarannya, kekomplekannya, kemudian struktur apa dulu yang harus disampaikan, kemudian baru yang lainnya, dan seterusnya. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa prinsip pengembangan bahan ajar itu harus bertahap dan juga harus dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks. Jadi kita harus menganalisis itu. Setelah kita melihat langkah-langkah pembelajaran di dalam strategi, kemudian kita melihat struktur dari bahan ajar itu sendiri, setelahnya kita menganalisis materinya. Materinya harus dibuat sedemikian sehingga siswa nantinya akan memahami dengan baik. Jadi itu adalah analisis materinya. Setelahnya kita mengembangkan materi dan tugas yang sesuai. Kita kemudian memasukkan di dalam struktur bahan ajar tersebut sesuai juga dengan langkah-langkahnya. Jadi ada 3 hal yang kita benturkan, antara struktur dari bahan ajar itu sendiri seperti apa, kemudian langkah-langkah dari proses pembelajaran itu seperti apa, dan materinya yang akan kita sampaikan itu penahapannya harus seperti apa. Kemudian kita kembangkan, termasuk juga tugas-tugas yang harus disampaikan untuk setiap tahapan dari proses tersebut. Karena tadi bahwa setiap tahap itu harus mencapai tujuan-tujuan tertentu dan itu harus dinilai. Itu bahan ajar. Kemudian setelah kita sampai pada bahan ajar, sekali lagi kita harus tidak berhenti. Jadi terbalik. Jadi seharusnya kita tidak hanya berhenti, bahan ajarnya sudah selesai, tetapi kita harus recheck lagi tujuan pembelajarannya tadi, karena kita sudah menyusun sedemikian. Kita harus melihat apakah ada beberapa tujuan yang mungkin belum bisa kita capai, atau mungkin ada beberapa hal yang setelah kita mengembangkan bahan ajar kita baru sadar, oh ternyata ada beberapa tujuan yang seharusnya bisa kita capai di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar ini. Jadi kita cek lagi antara apakah kita harus merevisi bahan ajar kita atau kita juga harus meninjau kembali tujuan pembelajaran kita. Mungkin ada beberapa tujuan yang awalnya kita ingin capai, tetapi setelah kita mengembangkan bahan ajar, kita melihat strateginya, beberapa mungkin tidak mungkin dicapai. Oleh karena itu kita harus merevisi baik bahan ajar yang kita buat maupun tujuan pembelajaran. Tetapi yang paling penting, yang paling utama adalah bahwa bahan ajar itu harus disesuaikan dengan tujuan yang di awal tadi. Jadi jangan sampai
kita menjadi kebiasaan karena setelah kita mengembangkan bahan ajar tetapi beberapa tujuan ternyata tidak tercapai, kita hapus. Jangan seperti itu, kita harus mempertimbangkan apakah memang harus kita hapus atau tidak, karena kita juga harus mempertimbangkan bahwa tujuan itu tadi dikembangkan berdasarkan KD, KI, dan tujuan pembelajaran kimia secara umum. Jadi kalau dihapus, apakah tujuannya itu dan KD-nya itu bisa tercapai atau tidak gitu. Jadi kita selain dari bawah yaitu bahan ajar, juga dari atas dari KD-nya. Jadi kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jadi kalau misalnya ternyata tujuan itu memang harus ada, tapi bahan ajar kita belum mencakup tersebut, maka kita harus mempertimbangkan bahwa bahan ajar tersebut harus kita perbaiki lagi supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksudkan. Baik, itu yang saya sampaikan untuk bahan ajar kita kali ini, untuk komponen-komponen pembelajaran. Dari setiap komponen yang kita diskusikan tadi, coba pikirkan satu komponen satu komponen yang menurut Anda mungkin harus dipersiapkan lebih berdasarkan kompetensi yang atau berdasarkan kemampuan Anda saat ini. Jadi Anda silakan merefleksikan ke dalam diri Anda. Kalau Anda melihat kemampuan Anda sekarang, dari komponen-komponen pengembangan bahan ajar tersebut, kira-kira manakah yang menjadi kendala di dalam Anda mengembangkan bahan ajar tersebut? Jadi pilih satu. Kalaupun Anda ternyata tidak memiliki kendala di bagian manapun dari komponen tersebut, Anda silakan pilih satu yang paling menurut Anda sebenarnya ini paling berat menurut Anda untuk persiapan Anda mengembangkan bahan ajar. Jadi sekali lagi, pikirkan satu komponen pembelajaran yang menurut Anda paling berat atau mungkin menjadi kendala di dalam Anda mengembangkan bahan ajar. Kemudian silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.